Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sarah Novelia Reka dalam pembelajaran biologi dengan materi sistem peredaran darah. Indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi jantung, menjelaskan struktur pembuluh darah, membedakan ciri pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler, menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi pembuluh darah, serta menganalisis mekanisme peredaran darah. Baiklah, kita awali dengan indikator yang pertama, yaitu dengan struktur jantung. Jantung itu disusun oleh 3 lapisan. Yang pertama, perikardium, miokardium, dan endokardium. Pada dinding jantung perikardium itu terletak di permukaan yang berfungsi untuk pelindung, miokardium yang berisi otot jantung untuk berkontraksi, endokardium berisi endotelium. Jantung itu terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian ada sekat atau katup yang namanya tricuspidalis yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan dan mencegah agar darah dari ventrikel kanan tidak kembali ke atrium kanan. Kemudian ada katup bicuspidalis yang terdapat di antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang berfungsi untuk mencegah darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Kemudian struktur pembuluh darah. Pembuluh darah yang kita ketahui adalah arteri, vena, dan kapiler. Dinding arteri itu lebih tebal dibandingkan dinding vena. Aliran darah arteri itu meninggalkan jantung, aliran darah vena menuju jantung. Pada arteri tidak terdapat klep, sedangkan pada vena terdapat klep yang banyak. Pada arteri itu mengandung oksigen yang banyak kecuali arteri pulmonalis, sedangkan pada vena itu mengandung karbon dioksida yang banyak kecuali vena pulmonalis. Kemudian pada arteri letaknya itu agak ke dalam tubuh, sementara vena lebih dekat ke permukaan. Mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu yang menuju ke seluruh tubuh. Jadi dimulai dengan jantung, seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang melalui paru-paru. Jadi dimulai dari jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Secara sistemnya seperti ini. Peredaran darah besar dimulai dari atrium kiri, kemudian aorta, seluruh jaringan tubuh, vena cava inferior dan superior, kemudian kembali ke atrium kanan. Sementara peredaran darah kecil, jantung yaitu bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, lanjut ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung yaitu bagian serambi kiri. Sekian materi untuk sistem peredaran darah dan silakan kerjakan tugas Ananda pada LKPD peredaran darah. Terima kasih.